Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di akhir minggu ini Tuhan. Kami boleh tetap ada di dalam bait kudus-Mu ya Bapa. Memberikan pujian persembahan kami Tuhan. Penyembahan kami biarlah itu sebagai dupa yang berbau harum. Naik ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kami tetap terus Tuhan melekatkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Biar lewat kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus ajari kami Tuhan. Berikan roh pengertian pewahyuan yang baru. Untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala puji hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita belajar pagi ini bagaimana menjadi tanah yang baik ya saudara. Kemarin lagi Pak Daud itu datang, ada cerita, menyampaikan firman ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Dikatakan berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semua bahwa semuanya itu baik. Dari ayat yang ke-11 ya saudara, kembali ayat 11 dikatakan dimulai dengan berfirmanlah Allah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Artinya ketika Tuhan berfirman, tanah itu menumbuhkan. Berarti di dalam tanah itu sudah ada benihnya ya saudara-saudara. Dan Allah berfirman maka tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Ketika Tuhan berfirman, maka tanah itu menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik ya saudara. Dalam hidup saudara dan saya itu Tuhan sudah memberikan potensi-potensi yang ajaib ya saudara. Karena dalam Kejadian 2 ayat 7 ketika Tuhan itu membentuk manusia. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu juga, membentuk manusia itu juga dari debu tanah. Artinya di dalam hidup setiap kita, saudara dan saya, sebagai ciptaannya Tuhan, sudah Tuhan berikan potensi-potensi dalam hidup setiap kita. Amin ya saudara. Talenta-talenta yang Tuhan berikan itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Ada perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Sesuai dengan kesanggupannya ya saudara. Karena Allah lebih mengerti apa yang bisa diperlipat gandakan lewat hidup saudara dan saya. Ketika itu ada buahnya, maka yang 1 yang tidak mengerjakan apa-apa dikasih kepada yang 5. Jadi setiap kita ya saudara paling tidak punya 1 talenta.
biar itu dikembangkan ya saudara. Jangan sampai talenta itu diberikan pindah kepada orang lain. Saudara, di dalam Markus 4 ayat 8, bagaimana tanah yang baik itu? Markus 4 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ini benih yang jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Hanya di tanah yang baik ya saudara-saudara. Cerita tentang perumpamaan ini hanya di tanah yang baik. Perumpamaan tentang penabur yang bisa berbuah ya saudara-saudara. Hasilnya itu ada 30, 60 bahkan 100. Hanya di tanah yang baik benih itu tumbuh dengan suburnya ya saudara. Jadi jadikan hidup saudara dan saya ini tanah yang baik. Supaya apa yang menjadi talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kita, itu bisa diperlipat gandakan. Bukankah tumbuhan yang berbiji dari satu pohon mangga itu akan menjadi banyak ratusan pohon mangga. Karena ada biji yang boleh tumbuh dan diperlipat gandakan. Saudara, hanya tanah yang baik akan tumbuh dengan subur dan berbuah. Jadi jadikan hidup saudara dan saya ini tanah yang subur. Sehingga benih yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya itu, yaitu kapasitas, kemampuan, talenta, apa saja potensi-potensi yang besar yang sudah Tuhan tanam dalam hidup saudara dan saya itu akan tumbuh subur dan berbuah. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-20, Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bukankah waktu awal kejadian tadi, kejadian 1 ayat yang 11 dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi diawali dengan firman. Ketika membentuk manusia, Tuhan bilang menghembuskan nafas kepada manusia itu. Artinya yang pertama itu firman ya saudara-saudara. Ketika Tuhan yang berfirman. Ketika Tuhan yang berfirman, maka semuanya itu jadi seperti yang Tuhan mau. Jadi ketika tanah yang baik itu mendengar akan firman Tuhan ya saudara. Ketika kita mendengar maka akan timbul iman ya saudara. Dan iman itu yang akan memampukan saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dikatakan bukan Markus 4 ayat yang 20 balik ke itu ya. Tanah yang baik, Markus 4 ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20. Di tanah yang baik ialah orang yang mendengar. Jadi mula pertama itu harus ada firman. Dan bagian saudara dan saya itu mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Yang kedua itu menyambut firman itu. Lalu berbuah. Ada yang 30, ada yang 60 dan ada yang 100. Menyambut firman itu. Artinya ada respon ya saudara-saudara. Kalau orang menyambut itu pasti ada dua arah. Ada dua arah antara Tuhan dan saudara dan saya. Ya saudara. Sehingga firman Tuhan itu akan berbuah dalam hidup saudara dan saya. Semua potensi yang Tuhan sudah tanam dalam hidup saudara dan saya itu akan Tuhan perlipat gandakan ya saudara. Diawali dengan mendengar firman. Ketika kita mendengar, kita respon, menyambut firman itu, maka setiap apa yang Tuhan sudah tanam dalam hidup saudara dan saya akan menghasilkan buah. Ya saudara-saudara, itu firman yang ngomong ya saudara-saudara. Ada cerita di dalam Alkitab bagaimana seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Saul diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja.
Tapi di dalam perjalanan hidupnya ya saudara-saudara, saya ini lagi baca di dalam 1 Samuel 15 ya saudara. Bagaimana Saul itu ditolak jadi raja. Awal mulanya Saul itu diurapi oleh Samuel jadi raja. Itu atas penetapan Tuhan tentunya ya saudara-saudara. Karena bangsa Israel itu minta raja sama Tuhan. Akhirnya ditetapkan Saul jadi raja. Tapi ketika dia mendapatkan firman untuk menumpas daripada bangsa Amalek ya saudara-saudara. Ini 1 Samuel 18 ya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Karena bangsa Amalek ini menghalang-halangi orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir. Jadi Tuhan satu kali bilang sama Saul, ayo tumpas bangsa Amalek itu sampai habis. Ayat yang ke-19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ketika menumpas bangsa Amalek itu ya saudara, kita tahu ceritanya Saul itu tidak membunuh Raja Agag, raja dari bangsa Amalek. Tapi membiarkan hidup dan ternak-ternaknya yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus itu tidak ditumpas ya saudara. Karena Saul bilang rakyat yang mau mempersembahkan sebagai korban buat Tuhan. Itu alasan daripada Saul ya saudara. Tapi intinya Saul tidak mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan ya saudara. Sehingga dikatakan mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika Saul tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan bilang jahat di mata Tuhan ya saudara. Jadi ini hati-hati buat saudara dan saya. Ketika kita sudah mendengar firman dan kita tidak respon dengan firman, Tuhan bilang apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini menjadi satu warning buat saudara dan saya ya saudara. Di ayat yang ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya ketika Samuel ketemu sama Saul ya saudara-saudara. Samuel itu mendengar ada bunyi ternak. Ini suaranya apa gitu. Ternyata itu sen dari Tuhan kalau Saul itu tidak membunuh semua ternak-ternak yang ada daripada bangsa Amalek. Dikatakan ketika ketemu dengan Saul, kemudian berkatalah Saul kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Destiny Saul saat itu sudah terputus ya saudara-saudara, karena akan digantikan oleh orang lain. Itu Tuhan, Alkitab yang cerita. Ini menjadi warning buat saudara dan saya. Destiny kita pun bisa beralih ya saudara-saudara. Kapasitas kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita tidak pelihara, ketika kita tidak kembangkan dengan mendengar apa yang Tuhan mau. Dengan melakukan respon kita untuk melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Itu juga bisa pindah ya saudara-saudara. Seperti Raja Saul. Seorang raja ya saudara, satu kedudukan yang sudah sangat tinggi itu bisa digantikan oleh orang lain. Itu Alkitab yang ngomong. Jadi hati-hati ya saudara-saudara untuk kita ini tetap waspada. Kembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Lakukan semuanya dengan penuh kasih karena cinta kita kepada Tuhan ya saudara. Tanah yang baik ya saudara-saudara itu perlu dirawat. Tanah yang baik itu perlu
sinar matahari tentunya untuk menumbuhkan semua benih-benih yang ada di dalamnya. Sinar matahari kita cerita tentang tuntunan Tuhan, ya saudara-saudara. Bagaimana kita hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Kita butuh yang namanya air kehidupan untuk menyirami tanah yang ada di dalam hidup kita itu, sehingga benih-benih yang Tuhan sudah berikan, kapasitas, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan, itu disirami dengan firman. Seperti tanah butuh air, ya saudara-saudara. Sehingga benih yang ada di dalam tanah itu, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tanah itu akan tumbuh, bahkan akan berlipat kali ganda. Dikatakan bahwa tanah yang baik, ya saudara-saudara, akan tumbuh dengan subur dan akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi butuh tuntunan Tuhan, butuh air kehidupan, butuh juga ya saudara-saudara pupuk. Jadi akan lebih maksimal lagi. Pupuk itu juga bisa berbicara tentang khotbah-khotbah yang kita bisa dengar, banyak khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Menjadi satu makanan rohani kita. Untuk apa? Membangun kerohanian hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini menjadi mendapatkan makanan-makanan yang bergizi yang lebih lagi ya saudara-saudara. Sehingga kita bisa belajar bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan. Tentunya firman Tuhan, khotbah Tuhan yang membangun ya saudara-saudara. Kalau yang tidak membangun enggak usah kita dengar lagi ya saudara-saudara. Buang-buang waktu. Yang terakhir itu kita juga harus merawat tanah itu, dibuangin, disiangin ya saudara-saudara. Kalau ada tumbuh-tumbuhan liar yang ada dekat tanah itu dibuangin. Supaya apa? Tidak membuat tumbuhan itu tidak bertumbuh dengan maksimal. Tanah itu juga perlu ya saudara-saudara dibuangin batu-batunya. Mungkin ada batu-batu di dalam tanah itu yang menghimpit tanah itu untuk tidak membuat benih itu menjadi bertumbuh dengan baik. Batu-batu itu jadi penghalang ya saudara-saudara. Tetapi tanah itu harus kita gemburkan. Terus kita cangkul ya saudara. Kalau lagi kecil itu saya suka main tanah, main seneng gitu ya saudara. Namanya juga anak kecil. Jadi kalau ada batu itu dipinggir-pinggirin gitu supaya tanah yang dikumpul ini itu tanah semua, enggak ada batunya ya saudara-saudara. Jadi tanah itu batu itu penghalang. Penghalang yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Dibuangin aja buat apa? Penghalang itu juga mungkin juga berbicara karakter yang tidak baik. Yang membuat hidup kita ini tidak mempunyai maksimal dengan semua talenta kapasitas yang Tuhan buat dalam hidup saudara saya. Mungkin ada kemarahan, ada kesombongan, ada sakit hati ya saudara. Sudah dibuang saja dalam nama Yesus, kebaskan semuanya di dalam nama Yesus. Jangan membuat hidup kita ini terfokus dengan sakit hati yang tidak berkesudahan ya saudara-saudara. Lupakan saja, berikan pengampunan supaya kita ini ya saudara-saudara hidupnya berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena dikatakan Kejadian 1 ayat yang ke-12 tadi. Balik lagi, Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Artinya tanah itu akan terjadi perlipat gandaan. Hidup saudara dan saya menjadi tanah yang baik, akan terjadi perlipat gandaan dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang Tuhan berikan, semua talenta, kemampuan, potensi apapun yang Tuhan berikan untuk hidup saudara dan saya menghasilkan buah dan terjadi perlipat gandaan. Dan akhirnya Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan melihat saudara dan saya itu suka. Tuhan tersenyum dengan apa yang kita dapat lakukan untuk kemuliaan
Tuhan. Itu saja yang bisa saya sharekan, biar hidup kita terus terjaga menjadi tanah yang baik, sehingga benih itu boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk saya ajak berdoa. Tuhan, terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Mungkin penyampaian firman ini kurang sempurna, tapi mari Roh Kudus ajari lebih lagi untuk setiap jemaat-Mu meresponi apa yang Engkau mau. Karena firman Tuhan bilang, ketika kami mendengar dan menyambut firman itu, maka akan terjadi buah dalam hidup kami. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari Tuhan Roh Kudus, ajari kami Tuhan, untuk kami terus mempunyai respon hati yang benar. Ketika kami mendengar firman, kami terus mengoreksi hidup kami. Membuat hidup kami tetap terus Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi bagian kami seperti yang Engkau mau. Karena dari awal Tuhan sudah katakan berfirmanlah Allah. Dan biarlah firman itu yang menjadi pedoman dalam hidup setiap kami. Untuk kami boleh terus mengembangkan akan setiap potensi kapasitas, talenta yang Engkau berikan dalam hidup setiap kami. Sehingga destiny kami ini Tuhan tidak terpotong. Tapi destiny kami terus Tuhan akan berbuah, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Seperti yang Engkau mau Tuhan. Dan Engkau boleh disukakan dengan semuanya. Karena tanah hati kami ini tanah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam hidup kami. Untuk tidak membuat kami hidup berbuah. Di dalam nama Yesus. Biar Engkau koreksi hidup kami. Engkau yang membuang semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada yang menjadi penghalang dalam tanah hidup kami yang Engkau sudah anugerahkan. Sehingga potensi itu Tuhan terus boleh kami kembangkan. Dan Engkau boleh melihat semuanya baik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak untuk akhir minggu ini. Kami juga tetap membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat berotoritas, memegang kendali akan seluruh keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biar kerajaan Tuhan terus menetap dan berdiri atas bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya sampai kepada yang di daerah. Engkau juga yang pegang kendali dan memberkati para pemimpin bangsa kami. Sehingga takut akan Engkau ada di dalam hidup setiap mereka. Sehingga mereka boleh memerintah dengan kekuatan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati Tuhan apapun penduduk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mereka boleh mengalami sejahtera yang daripada Tuhan. Damai yang daripada Tuhan ada atas bangsa dan negara kami. Pandemi yang masih ada juga di dalam nama Yesus. Biar Engkau semua yang menyembuhkan akan seluruh rakyat dan bangsa kami. Sehingga rakyat dan bangsa kami mempunyai tubuh, jiwa, dan roh yang sehat Tuhan. Dan ekonomi mereka diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami juga tetap berdoa untuk pemimpin kami, hamba-Mu Ibu Nani beserta keluarga. Kau juga berkati pelayanannya Tuhan hari ini. Sehingga lewat hamba-Mu, kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dan membuat orang-orang diberkati dan membangun kerohanian setiap yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami mau mengakhiri minggu ini juga bersama dengan Engkau. Kami juga butuh pengurapan yang baru Tuhan, turun atas setiap kami. Mari saudara siapkan minyak untuk kita tetap melakukan pengurapan karena kita percaya
bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan tetap turun atas setiap kami. Melalui minyak ini Tuhan, ada perlindungan Tuhan 10 lapis menjaga, melindungi akan hidup kami dari pagi sampai malam nanti Tuhan. Di dalam nama Yesus, mata kami, telinga kami juga Tuhan, mulut bibir kami serahkan panca indera kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang pegang kendali untuk semuanya, dan lewat semuanya Tuhan, kami boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hati kami juga Tuhan tetap melekat kepadamu, biar hati ini Tuhan terpancar kehidupan yang daripada-Mu. Lepaskan kami dari segala pemberontakan kami, ketegar tengkukan kami Tuhan, kekerasan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan dicabut di dalam nama Yesus. Gantikan dengan roh ketaatan yang daripada-Mu, roh kerendahan hati yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga lewat kami Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Berkati tangan kami di dalam nama Yesus, sehingga lewat tangan kami apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena setiap kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sepasang kaki kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memegang Tuhan akan kaki-kaki kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Tidak keluar daripada setiap kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya di dalam nama Yesus. Biar itu jadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah setiap kami boleh pulang dengan damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus ada menyertai setiap kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.